kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gak akan pernah berubah. Dan setiap firman Tuhan yang kami terima, yang kami dengar, yang kami baca, itu akan menjadi penolong hidup kami untuk kami mengalami satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang berbeda. Kami menikmati dimensi yang sudah Tuhan siapkan untuk kami tinggal, untuk kami hidup, untuk kami melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kami tahu bahwa firman-Mu tidak akan pernah membiarkan kami tetap menjadi manusia duniawi, namun firman-Mu akan menjadikan kami menjadi manusia surgawi yang menangkap visi dari Tuhan, yang menangkap kebenaran dari Tuhan, yang menangkap langkah-langkah Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami bisa mengerti, menangkap kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan telinga kami untuk kami mendengar. Kami mau memberikan mata kami untuk kami melihat. Kami mau memberikan hati kami untuk menangkap kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Sesuatu yang dapat memulihkan hidup kami, mengubah hidup kami, membawa kami dalam situasi kehidupan yang berbeda. Sebab kami percaya setiap kata daripada Tuhan itu mampu mengubah seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, berkati setiap kami, urapi setiap kami. Biarkan ada pengurapan yang turun dari sorga, yang membuat kami menangkap pesan ilahi. Kami percaya firman yang diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab firman hari ini adalah firman yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Masing-masing kami akan menerima pesan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kami perlukan, sesuai dengan apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami, sesuai dengan pengarahan Roh Kudus, sesuai dengan pengarahan Tuhan, dan terjadilah sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap, dan kami sambut firman ini dengan penuh sukacita dan antusias dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya rindu kita semua belajar. Firman ini sebenarnya sudah pernah saya ulas di YouTube saya, namun saya mau berbagi kembali karena ada sesuatu yang berbeda daripada apa yang sudah pernah saya ulas, dari apa yang sudah pernah saya bahas. Ini menjadi satu tambahan peneguhan, begitu juga buat saya, bahwa ternyata Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, dan Tuhan tidak mau hidup kita itu terus begitu-begitu aja. Namun kita terus mengalami satu perubahan, satu tingkatan demi tingkatan. Kita hidupnya terus berbeda, berkembang, mengalami progres dalam hidup kita. Yang dulunya kita nggak punya apa-apa, kita harus mulai punya apa-apa. Dan waktu kita punya apa-apa, kita harus berkelimpahan dengan semuanya itu. Dan waktu kita berkelimpahan, kita jadi berkat secara berlimpah-limpah. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu tidak mau kita stuck di satu posisi, di satu tempat yang sama. Terus kita merasa, wah cukup, wah nyaman. Enggak. Tuhan enggak mau itu. Tuhan maunya kita terus mengalami satu masa di mana kita itu terus berbuah. Buahnya semakin hari makin banyak. Yang dari 30 menjadi 60, dari 60 menjadi 100. Nah, itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Makanya Tuhan itu ingin hidup kita itu terus berbeda begitu. Kita jangan merasa cukup, tapi kita harus terus, aku haus dan lapar. Aku ingin terus berkembang. Nah, seperti itu. Nah, mari kita sama-sama belajar. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat 4 sampai yang ke-7. Kita baca bergantian, teman-teman ya. Saya ayat yang keempat, teman-teman ayat yang kelima, keenam, dan seterusnya seperti itu. Oke, demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia ternyata diciptakan dari debu dan tanah. Amin. Jadi kita ini harus ingat bahwa kita itu debu dan tanah. Kita bukan siapa-siapa, namun kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita itu bukan siapa-siapa,
Kita itu hanya butiran debu, kita dari debu dan tanah, tapi ternyata di mata Tuhan kita jauh lebih berharga dari segala ciptaan yang ada. Bahkan dari semua malaikat yang ada, kita itu jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Jauh lebih berharga. Mungkin orang itu merasa bahwa malaikat itu wah sesuatu yang luar biasa, yang dasar. Tapi sesungguhnya kita jauh lebih hebat, lebih berharga, lebih sempurna dibandingkan para malaikat. Sekalipun Alkitab menuliskan bahwa kita itu diciptakan dari debu dan tanah. Semua ciptaan Tuhan itu diciptakan dengan apa? Perkataan, dengan firman, dengan mulutnya Tuhan. Tapi kita diciptakan dengan tangannya Tuhan. Nah, itu yang membuat kita menjadi lebih berharga. Nah, mari kita sama-sama belajar lebih dulu. Kejadian 1 ayat yang ke-11, 12 itu berkata demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi saya mau bilang begini, sebelum Tuhan menciptakan manusia, yaitu kita, Tuhan sudah menciptakan tanahnya lebih dulu. Ya kan? Tanahnya itu sudah ada lebih dulu. Dan sebelum tanah itu akhirnya dibentuk menjadi manusia, yaitu kita, tanah ini sudah diberkati Tuhan lebih dulu. Sehingga tanah ini menghasilkan pohon-pohonan yang berbiji, yang berbuah, tunas-tunas muda, dan segala macam yang ada di bumi. Dan Alkitab katakan semuanya itu baik. Jadi sebelum manusia dibentuk, bahan utamanya yang dipakai buat membentuk manusia itu sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian waktu manusia diciptakan, dibentuk dari debu dan tanah. Alkitab katakan, ya kita lanjut kejadian 1 tadi. Ayat 26 dan 20 sampai 20. Bentar. Sampai 28. Ayat 26 sampai 28. Bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu segambar, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya mau bilang gini, bahannya sudah diberkati, dan waktu dibentuk, diciptakan menjadi manusia, diberkati lagi. Benar ya, Alkitab mencatat seperti itu. Dan saya mau berkata gini, artinya waktu manusia dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dan dibuat ada, dibuat hidup di dunia ini, di bumi ini, mereka sudah diberi yang namanya double berkat oleh Tuhan. Manusia itu sudah dikasih double berkat. Nggak cuma diberkati, namun kok diberkati secara berlimpah-limpah, karena double berkatnya. Nah, ini rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Sebelum semuanya hancur oleh karena dosa, sebelum semuanya hancur oleh karena iblis menggoda manusia, merayu manusia, sehingga manusia kehilangan semuanya itu. Kenapa manusia harus menderita, bersusah payah, sampai bersusah payah dalam melahirkan, bersusah payah mencari makan? Karena dosa. Itu yang perlu kita ingat. Karena dosa. Sehingga banyak orang begitu berkeluh kesah dalam kehidupan, bersusah payah dalam kehidupan, sehingga tidak sedikit orang berputus asa, kemudian memilih mengakhiri hidupnya hanya gara-gara merasa hidupnya tidak diberkati,
Semuanya tidak sesuai yang dia bayangkan, yang dia pikirkan. Tidak seperti yang diharapkannya. Sehingga banyak orang mengambil keputusan lebih baik aku mati, bunuh diri, gantung diri, ya kan? Minum racun dan sebagainya. Kenapa? Karena dosa. Semuanya karena dosa. Nah, kehadiran Yesus. Nah, sebelum saya ngomong kehadiran Yesus, mari kita pelan-pelan. Waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia mulai kehilangan berkat Tuhan. Yang pertama, yaitu Taman Eden. Hilang. Seharusnya manusia menikmati berkat itu di mana? Di Taman Eden. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan berkat yang pertama. Tapi berkat yang diberikan kepada manusia itu sendiri seharusnya tidak hilang, harusnya. Waktu manusia keluar dari Taman Eden masih ada berkat yang dibawa, tapi berkatnya tinggal satu. Yang tadinya double tinggal satu. Yang tadinya berlimpah-limpah nggak jadi berlimpah-limpah, tapi masih ada berkat. Berkat untuk apa? Untuk hidup. Berkat untuk apa? Menjalani kehidupannya di dunia ini. Masih ada. Tetapi yang tadinya harusnya enak dalam menikmati berkat, dia harus menikmati dengan berkeluh kesah, dengan bersusah payah. Lalu apa sih? Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Pertama, manusia tidak sadar identitasnya itu sebagai siapa. Yang membuat manusia kehilangan berkat Tuhan, yang pertama adalah karena manusia itu tidak pernah menyadari identitasnya itu siapa di hadapan Tuhan. Sehingga waktu iblis datang, dia berkata gini, boleh, bukankah semuanya di tempat ini tidak boleh kamu makan? Hawa dengan pedenya ngomong, boleh kok. Cuman satu ini aja yang gak boleh tak makan. Karena jika aku memakan ini, maka aku akan mati. Ya kan begitu cerita firman Tuhan. Setannya bilang gini, enggak. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi justru kalau kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Manusia mulai berpikir, oh kalau begitu aku belum sempurna ya. Oh kalau begitu aku ini masih banyak kekurangan ya. Oh kalau begitu aku ini masih semua serba hal-hal yang negatif di dalam dirinya mulai masuk. Kenapa? Dia mengizinkan ada perkataan yang melemahkan dirinya. Waktu hal itu mulai terjadi, maka manusia akan mulai menggunakan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri untuk memperoleh apa yang dipandangnya itu sebagai sebuah kesempurnaan. Dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Sedangkan Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Itu yang membuat manusia pertama kali menjadi terkutuk dan tidak bisa menikmati berkat yang sudah Tuhan siapkan pada mulanya. Karena dia mulai mengandalkan dirinya sendiri. Dia udah nggak ngerti identitasnya sebagai siapa di hadapan Tuhan. Identitasnya adalah pribadi yang diciptakan segambar yang serupa dengan Allah. Dia pribadi yang sempurna. Dia jauh lebih sempurna daripada segala ciptaan yang ada. Tapi gara-gara membiarkan ada suara setan yang melemahkan dirinya, maka dia berkata, oh berarti aku belum sempurna. Berarti aku banyak kekurangan. Aku miskin. Oh aku belum ini. Oh aku gini. Akhirnya mengupayakan menggunakan segala kemampuannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dirinya sendiri untuk apa? Memperoleh sesuatu yang dianggapnya itu sempurna. Padahal kesempurnaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Waktu kita menyadari pribadi kita itu siapa di hadapan Tuhan, disitulah kesempurnaan diri kita itu ada. Disitulah kesempurnaan diri kita itu terlihat seharusnya. Dan waktu kita kembali kepada Tuhan, kita jangan pernah membiarkan ada perkataan-perkataan yang selalu melemahkan kita, yang mencoba untuk melemahkan diri kita, itu kita biarkan masuk terus di telinga kita, apalagi di pikiran kita dan sampai di hati kita. Waktu kita mendengar ada orang-orang yang ngomongin soal negatifmu, segera berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku bukan orang yang seperti ini. Aku bukan orang
yang susah, aku bukan orang yang penyakitan, aku bukan orang yang miskin, aku bukan orang yang penuh penderitaan, tapi aku adalah orang yang sudah dipulihkan Tuhan, aku adalah orang yang sudah diberkati Tuhan, aku adalah orang yang sudah disempurnakan oleh Tuhan, aku orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, segala kelemahan, segala penderitaan, segala apapun itu, aku patahkan, aku hancurkan, dan aku lepaskan dalam nama Yesus. Sehingga hal seperti itu tidak membuat kita menjadi pribadi yang terus ngeresulo, ya toh, manggerutu, ya toh, terus meratapi diri sendiri. Loh, kita itu sudah disempurnakan oleh Tuhan, amin. Waktu kita percaya, waktu manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan semuanya itu. Kehilangan sumber berkat itu, kehilangan berkat yang semula. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus mau mengembalikan posisi manusia. Pada awal mula Tuhan itu merancangkan kehidupan manusia itu seperti apa. Dia bukan cuma menebus dosa kita, tapi dia juga mau mengembalikan rancangan yang semula. Rancangan yang semula itu apa? Engkau hidup di dalam berkat dan mengalami kelimpahan dalam berkat, serta menjadi berkat secara berlimpah-limpah. Nah, itu yang Tuhan mau. Saya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini Tuhan banyak bicara tentang berkat sama saya. Ya kan? Tahun lalu bicaranya tentang menderita bersama Kristus. Ya, menderita betul. Tapi tahun ini setiap kali saya baca Alkitab, tiba-tiba ada rahasia yang Tuhan bukakan, itu mengenai berkat. Dan saya percaya apa yang Tuhan remakan dalam hidup saya, itu akan terjadi dalam diri saya. Dan saya berbagi dengan jemaat Tuhan, dengan teman-teman di sekitar saya, maka hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan mereka. Waktu mereka juga mempercayai itu, ya kan? Saya percaya itu. Karena dulu waktu Tuhan berbicara tentang kuasa dalam diri saya merasakan bahwa pelayanan yang kita kerjakan itu selalu berhubungan dengan kuasa. Kuasa kesembuhan, mukjizat dan lain-lain. Waktu Tuhan sering kali memberi rema tentang kuasa. Dan waktu Tuhan sering memberi rema tentang penderitaan bersama dengan Kristus, ya benar. Semua yang kita kerjakan, kita menderita sekali. Banyak yang memusuhi, banyak yang menjelek-jelekan, banyak orang yang ini dan itu. Oh iya, ternyata Tuhan itu keren. Makanya tadi lagunya berkata, firman-Mu tidak pernah berubah, ya kan? Terus yang kedua, firman-Mu penolong hidupku. Jadi waktu kita mendapat rema, kita menjalani kehidupan ini, kita nggak akan mudah kecewa, karena kita udah dikasih tahu Tuhan lebih dulu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, jangan-jangan karena Tuhan sering kali ngomong berbicara tentang berkat, nah berarti kita akan mengalami berkat Tuhan, amin. Ya bukan jangan-jangan, pasti, ya kan? Itu pasti gitu. Itu satu kepastian, karena firman Tuhan itu bukan mudah-mudahan, tapi firman Tuhan itu iya dan amin. Dan waktu kita menerima rema, menerima firman, menerima suara Tuhan, pesan Tuhan tentang hal seperti itu, saya percaya bahwa itu yang sedang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, Yesus datang di dunia sebagai manusia, dia bukan hanya menebus dosa kita, tapi dia juga ingin mengembalikan manusia dalam rancangan Tuhan yang semula. Yang tadinya engkau menderita gara-gara dosa, engkau sudah dipulihkan, dosamu sudah ditebus. Jadi yang harusnya membuat kamu menderita itu sudah gak ada lagi. Yang merintangi dirimu dari berkat-berkat Tuhan itu gak ada lagi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa orang Kristen masih banyak yang menderita? Nah kan gitu. Nah, kita jangan khotbah tanpa ada solusi, ya kan? Kita harus khotbah itu menjawab pertanyaan orang, gitu. Karena waktu kita ngomong tentang kekayaan, tentang berkat, tentang kelimpahan, tapi ternyata masih banyak orang Kristen yang juga mengalami kemiskinan, penderitaan, ya kan? Banyak. Kenapa? Nah, jawabannya adalah Yohanes pernah mengatakan, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang. Untuk apa? Untuk memberi kamu hidup dalam segala kelimpahan. Kenapa kelimpahan itu nggak terjadi sama orang Kristen? Karena orang Kristen masih mengizinkan pencuri datang. Ya kan? Karena orang Kristen masih mengizinkan pencuri datang. Nah, kenapa pencuri bisa datang sesuka hatinya? Karena kita membuka pintu. Loh, saya sudah berdoa terus, bagaimana pintunya terbuka? Lah, dosanya jalan terus nggak?
Nah, ini yang perlu kita renungkan. Banyak orang Kristen tidak segera sadar waktu dia melakukan kesalahan. Tapi perlu ditegur berulang-ulang, bahkan kalau perlu tempeleng dulu baru dia sadar. Iya kan? Nah, orang yang seperti ini mau hidupnya dikembalikan dalam rancangan Tuhan yang semula, yang gak mungkin. Nah, pencurinya bisa mencuri, bukan mencuri lagi. Kalau pencuri itu kan bobol, ya kan? Pintunya ditutup, dibobol, lah itu pencuri. Lah ini kalau pintunya dibuka luas-luas, dia ngambil sesuka hatinya. Karena kita memberi akses sama dia. Kita mengizinkan untuk pencuri itu mengambil lagi. Sama seperti Hawa mengizinkan setan itu ngomong sama dia. Dan perkataan setan itu adalah perkataan yang melemahkan ternyata. Bukan membangun. Seolah-olah bangun sih, seolah-olah. Dia kan ngomong, kalau kamu makan kamu gak akan mati. Malah kamu akan menjadi seperti Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin waktu datang sama kita itu seolah-olah perkataannya membangun. Tapi coba, tolak ukurnya kebenaran itu cuma firman Tuhan. Setiap perkataan banyak orang itu cuma bisa menjadi motivator. Ya kan? Tanpa bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga waktu dia menjadi motivator, waktu orang melihat kehidupan nyatanya itu tidak sesuai dengan perkataannya, banyak orang menjadi kecewa akan dia. Dan banyak orang menjadi kecewa akan perkataannya. Nah, ini batu sandungan. Ini setan nih. Ya kan? Ini setan. Bukan ini setannya. Ini tadi, yang ini. Yang gak bisa jadi teladan. Pinter ngomong sih. Tapi gak bisa menghidupi omongannya. Akhirnya banyak orang Kristen tersandung. Dari mana? Dari pelayan Tuhan juga bisa. Bukan hanya dari sesama jemaat. Kenapa? Nah, mari ini kita koreksi diri kita. Mari sekalipun kita itu bukan seorang pendeta besar yang jadi sorotan banyak orang. Tapi kita punya tugas yang sama. Kita itu harus menjadi teladan dalam hidup. Amin. Menjadi teladan dalam hidup. Teladan dalam perkataan. Teladan dalam perbuatan. Dalam segala hal kita itu harus menjadi teladan. Supaya tidak banyak orang menjadi tersandung gara-gara kehidupan kita. Kita jangan seperti iblis yang seolah-olah membangun, tapi ternyata menjerumuskan. Gak bisa. Kalau engkau mau benar-benarlah. Jangan setengah-setengah. Ya kan? Kalau mau ikut Yesus, ikutlah. Jangan setengah Yesus, setengah enggak. Gak bisa. Gitu. Makanya mari kita belajar gitu. Setiap kali saya percaya manusia itu di dalam dirinya selama masih tinggal di dalam kemah yang sementara ini, tubuh kita, masih ada benih dosa di dalam diri kita sekalipun kita sudah ditebus oleh Yesus. Benihnya masih ada karena dagingnya masih ada. Tapi seharusnya orang yang sudah lahir baru dari Kristus, sudah lahir baru dari Allah, Alkitab menuliskan mereka tidak melakukan dosa lagi. Bagaimana orang ini bisa tidak melakukan dosa lagi? Orang yang sudah dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, waktu dia melakukan kesalahan, dia akan cepat segera sadar akan kesalahannya. Sehingga dia tidak hidup di dalam dosa. Makanya dikatakan dia tidak berbuat dosa lagi. Akan cepat-cepat, wah aku kok gini ya Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Punya pikiran yang jelek dengan orang. Memfitnah orang gitu. Kita cepat-cepat, wah Tuhan aku kok gini ya, salah ya. Ampuni aku Tuhan. Nah, itu cara kita untuk tidak membiarkan si pencuri itu datang. Untuk mencuri lagi, mencuri berkat Tuhan. Nah, ini jangan pernah kita biarkan. Nah, itu tadi yang kedua. Kenapa banyak orang tidak menikmati berkat Tuhan? Karena memberi akses. Masih membuka pintu untuk pencuri datang dan mengambil semua berkat kita. Nah, kalau kita baca Alkitab ini, Tuhan itu sedang mempercayakan manusia. Manusia dipercaya untuk apa? Untuk mengelola Taman Eden pada waktu itu. Benar ya?
Artinya, selama kita itu berjalan dengan Tuhan, maka kita seharusnya memiliki hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan beda dengan hikmat manusia. Hikmat Tuhan selalu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Hikmat Tuhan seringkali bertentangan dengan cara berpikir kita. Hikmat Tuhan seringkali bertentangan dengan harapan kita. Tetapi hikmat Tuhan akan membantu kita untuk bisa mengelola berkat yang daripada Tuhan. Dan berkat itu tidak akan pernah habis sia-sia. Namun berkat itu akan terus berkembang. Saya waktu menerima ini dari Tuhan. Nah, ini kesaksian sedikit. Saya baca ini dari itu. Waktu saya baca firman ini, tiba-tiba remanya datang. Terus istri saya itu lagi mendengarkan ikut live streaming ibadah satu hamba Tuhan. Waktu itu saya dalam hati bilang begini, Tuhan, kok baru sekarang ya Tuhan singkapkan rahasia ini? Kenapa nggak dari dulu? Supaya saya itu sadar bahwa ternyata kehidupan kita itu memang harusnya dilimpahi dengan berkat. Kenapa baru sekarang? Dan masalahnya, kenapa baru sekarang setelah saya juga punya hutang? Nah iya, saya ngomong gitu di hati tapi. Di hati. Terus tiba-tiba orang yang diikuti live streamingnya sama istri saya itu berdoa karena selesai ibadahnya. Waktu berdoa tiba-tiba dia ngomong gini, saya mendengar ada seorang ngomong, kenapa baru sekarang Tuhan kau membukakan rahasia firman ini? Kenapa enggak dari dulu? Saya langsung, kok orang ini bisa dengar suara saya? Padahal saya ngomong di hati. Terus dia bilang gini, Tuhan sedang ingin kamu punya kesaksian bagaimana Tuhan itu menolong hidupmu. Kalau tiba-tiba dibukakan terus sebelum kamu mengalami keterpurukan, ya kamu nggak punya kesaksian. Saya bilang, ya iya juga sih. Ya nggak apa-apa, dibanting dulu, habis itu ditolong gitu. Jadi saya bisa cerita, wah dulu saya pernah dibanting loh, sampai berkeping-keping, tanganku sampai patah semua, tulangnya hancur semua, tiba-tiba saya diangkat Tuhan. Ya kan kalau saya nggak jatuh, kecelakaan dulu yang waktu itu, sampai mau mati, ya kan? Saya nggak punya kesaksian bagaimana Tuhan tolong saya, buat saya bertobat, sehingga saya bisa menjadi hamba Tuhan. Sama, kalau Tuhan nggak izinkan, saya jalan dulu di padang gurun, ya, sampai nggak ada makanan, terus mengambil makanan dari tempat lain. Kemudian berseru sama Tuhan, dikasih hikmat Tuhan, baru kita ngomongnya, Tuhan ternyata aku salah ya. Kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin, udah terlanjur loh. Nah, kan? Kalau Tuhan ngomong, nah kamu nggak punya kesaksian nanti. Dengan seperti ini kamu punya kesaksian yang bisa kamu bagikan. Supaya orang tidak hidup kayak kamu. Ya iya juga. Jadi saya bilang, keren nih Tuhan. Jadi memang waktunya kita itu kadangkala bukan waktunya Tuhan. Gitu. Memang bukan kadangkala, memang seringkali seperti itu. Gitu. Jadi apa yang kita pikirkan seringkali tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Nah hikmat manusia, lepas kita butuh, nggak ada, ya udah pinjam sih. Itu, pinjam sih. Kan ada jaminan untuk bisa bayar. Yang penting kan utangnya dibayar. Terus kita mikir, nggak apa-apa. Yang penting kan kita pasti tanggung jawab. Ternyata Tuhan nggak gitu. Tuhan bilang, kan aku memberkati kamu. Harusnya apa yang ada padamu itu bisa kamu kembangkan. Bukan kamu memaksakan apa yang tidak ada padamu. Wah saya baru ngerti, Tuhan saya dosanya. Saya berdosa, saya bersalah. Berarti saya hidup ternyata belum benar. Ya kan? Kenapa? Tuhan tegur saya lewat firman ini. Jadi waktu jemaat datang ngomong, Mas berarti hutang salah ya? Enggak. Saya bilang enggak salah. Oh saya juga udah terlanjur hutang kok. Ya kan? Saya bilang enggak salah. Cuman masalahnya hutang itu buat kita susah. Nah iya kan? Hutangnya enggak salah. Tapi berujung bikin kita susah, lo bener kan? Waktu mau bayar tuh lo susah. Nah sekarang kamu renungkan, salah enggak? Ya kamu sendiri yang bisa jawab. Ya kan itu.
Saya nggak bisa ngomong, salah, dosa, nggak ada Alkitab tulis hutang dosa. Bahkan ada salah satu kisah Nabi itu punya hutang. Sehingga harus ditolong sama Elisa. Elisa Pak Yo ya. Yang membuat mukjizat minyak. Ya kan? Ada seorang Nabi yang punya hutang juga. Tapi bukan berarti kita harus ngikuti jalan hutang. Ya kan itu maksudnya. Karena ternyata Tuhan itu sudah menyediakan berkatnya buat kita. 1 talenta. Nah, kenapa orang yang punya 1 talenta ini menjadi pribadi yang jahat di hadapan Tuhan? Berbeda dengan yang punya 2 dan 5. Ya kan? Karena yang 2 ini mengerti bahwa apa yang ada padanya itu harus dibuat berkembang. Dia nggak memaksakan diri. Supaya 2 ini berkembang menjadi 4, saya harus utang dulu. Supaya penghasilan saya makin banyak, ya. Dan 2 ini bisa menjadi 10. Tuhan nggak suruh itu. Tuhan nyuruhnya 2 ini. Gimana caranya kamu kembangkan menjadi 4. Gak usah memaksakan diri. Makanya ada firman Tuhan mengatakan jangan engkau memikirkan hal-hal yang di luar daripada kemampuan kamu. Enggak usah. Pikirkan aja apa yang ada pada dirimu sekarang. Saya ngomong sama jemaat, kalau kamu punya uang 10.000, kamu harus berpikir bagaimana 10.000 itu bisa menjadi 20.000. Kalau kamu udah mikir gitu ya jangan dipakai buat beli rokok, nggak mungkin. Nggak mungkin 10.000 itu jadi 20.000. Karena habis. Dibakar, ya kan gitu. Jadi pikir buat bikin usaha. 10.000 ini pakai buat apa ini? Supaya bisa berkembang. Nggak usah mikir jadi 50.000, jadi 20.000 aja lah dulu. Ya kan gitu. Nanti kalau kemampuannya ditambahkan oleh Tuhan, kita ditambah-tambah hikmat oleh Tuhan, kita bisa menjadikan 10.000 ini menjadi 50.000. Tuhan gak maksa untuk kita langsung banyak, enggak. Apa yang ada padamu itu, kembangkan. Saya mulai berpikir, setelah firman ini datang, saya mulai berpikir, Tuhan, apa yang ada di tangan saya sekarang? Ini harus saya usahakan, supaya berkembang. Dan saya gak mau berpikir, ambil utang lagi setelah ini. Udah selesai, dah. Bener. Saya bilang, udah selesai nih, ini udah selesai. Saya berkomitmen, saya tahun ini harus selesai semua. Kalau tahun ini belum selesai, tahun depan jangan nambah banyak lagi. Minimal harus makin sedikit ya kan gitu, harus makin selesai. Ya udah kalau tahun ini masih 30 ya, tahun depan jangan 30, jangan jadi 50 gitu. Tahun depan harusnya jadi 10 lah minimal. Ya kan? Itu berarti sudah mulai terselesaikan gitu loh. Nah kalau tahun ini 30 juta, tahun depan 100 juta utangnya ya mati aja. Berarti firman Tuhan tidak sedang hidup dalam diri kita, gitu. Ayo kita hidupi firman Tuhan, amin. Kita biarkan firman ini menjadi penolong. Ya kan tadi lagunya firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Biarkan firman ini yang menolong kita. Jangan kita menolong firman. Selesai. Jangan kita sok kuat, kita jadi, ayo kita tolong firman ini supaya tergenapi. Nggak bisa. Biarkan firman itu yang menolong diri kita. Firman ini membukakan cara berpikir kita, ya, cara pandang kita, memiliki cara pandang yang berbeda. Wah, ini saya tertegur dengan firman ini loh. Saya percaya kita di sini juga ditegur. Jadi seringkali kita itu mencoba cari jalan pintas yang lebih cepat. Saya pernah, ya kan? Kita semua mungkin pernah. Tapi ternyata Tuhan maunya nggak gitu. Tuhan harus membuat kita itu maunya kita mulai sadar bahwa sejatinya, sebenarnya engkau itu sudah punya berkat double. Amin. Bukan cuma 1, tapi double. Waktu kapan? Waktu kita tidak membiarkan setan mencuri lagi. Stop setan mencuri. Stop orang membuat kamu menjadi lemah. Stop suara-suara yang membuat kamu menjadi rendah. Stop. Terus perkatakan, aku bukan orang miskin lagi. Aku bukan orang rendahan lagi. Aku bukan orang penyakitan lagi. Aku bukan orang menderita lagi. Aku orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Udah gitu. Ini saya sedang tidak mengajarkan teologi kemakmuran, enggak. Tapi memang nyatanya Tuhan maunya kita makmur. Kan gitu.
Makmurnya bukan cuma gemuk ya. Tapi dalam segala hal. Itu dalam segala kelimpahan. Ya kemarin kita menderita lah, itu prosesnya kita. Itu proses. Memang waktu kita mau ditolong sama Tuhan, kita harus melewati itu. Waktu kita mau masuk ke Kanaan, kita harus lewati padang gurun itu. Masalah padang gurun itu lama atau sebentar, itu tergantung kita. Tergantung kita kapan kita sadar. Israel itu karena nggak sadar-sadar aja, makanya dia 40 tahun. Ya kan gitu. Coba dia sadar. Dipimpin nggak mau. Ya kan Israel gitu. Dipimpin sama Musa nggak mau. Merasa mereka juga bisa. Tanpa Musa aku bisa kok. Ya kan? Kenapa cuma Musa aja yang bisa ngomong sama Tuhan, yang dapat pesan Tuhan? Emang yang lain nggak bisa? Nah ini Israel sekarang sedang terjadi di zaman sekarang. Orang zaman sekarang ditegur hamba Tuhannya dapat pesan dari Tuhan, disampaikan kepada jemaat sakit hati. Ngomong, ngapain? Sok-sokan aja sih. Ya kan? Ngapain? Lu ikut-ikut urusan gue. Ngapain sih tuh ikut-ikut urusan keluarga saya? Ini yang sering terjadi. Ini baru-baru ya sedang terjadi di zaman sekarang. Pemberontakan Datan, Korah, dan Abiram ini sedang terjadi lagi. Memberontak pada para pemimpin. Nggak mau dipimpin. Nggak mau dikasih arahan. Nggak mau untuk dikasih batasan. Nggak mau. Maunya bebas sebebas-bebasnya. Dan waktu susah nyalain pemimpin. Jadi yang para pemimpin ini siap-siap jadi tempat salah. Tempat disalah-salahin. Ya kan? Negur salah. Nggak ditegur, salah. Menasehati, salah. Nggak dinasehati, salah. Ya udah. Ini kalau pemimpinnya nggak kuat, nggak tabah, nggak sabar, nggak dapat hikmat dari Tuhan, gantung diri. Lihat loh, Pak Yo masih kurus terus, ya kan? Bersyukur saya sedikit gemuk, Pak Yo. Karena pakai jaket. Yang dulu 45 sekarang udah 55 loh. Jadi saya sudah mulai melangkah dari penderitaan menuju kemakmuran. Karena di sini kurus. Iya, dulu saya 45, sekarang 55, ya kan? Jadi saya sudah mulai melangkah dari penderitaan menuju kemakmuran. Karena saya nggak mau menderita terus gara-gara mikir jemaat. Sesekali pikirkan juga diri kita. Ya kan? Waktu kita diberkati, ya, jemaat juga merasa diberkati. Jadi waktu kita ngomong masalah berkat, jemaat tuh nggak gini, halah kamu aja kayak gitu. Nggak gitu. Jadi kita harus semakin hari juga semakin mengupgrade diri, semakin berkembang. Progres itu harus berubah. Nggak apa-apa. Tahun-tahun kemarin remanya penderitaan, sudah menderita, udah. Sekarang waktunya kita melangkah ke satu dimensi yang berbeda, satu level yang berbeda, supaya jemaat diberkati, orang-orang yang ikut Tuhan juga diberkati, tidak tersandung dengan apa yang kita beritakan. Kita harus kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Kita nggak boleh puas dengan keberadaan kita sekarang, tapi kita harus terus minta sama Tuhan, Tuhan bawa aku, untuk aku masuk dalam kehendak-Mu yang sempurna. Bukan cuma kehendak saja, tapi sampai kehendak yang sempurna. Kita terus berjalan, terus melangkah, sambil terus percaya bahwa firman ini akan menjadi penolong kita, supaya kita melewati masa-masa padang gurun kita, sampai kita menginjakkan kaki di Kanaan kita, tempat yang berlimpah susu dan madu. Supaya hidup kita semakin menjadi berkat. Bukan cuma sekedar berkat yang recehan, tapi kita bisa menjadi berkat secara berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.